Selamat pagi untuk semua para pendengar Duk in Altum. Semoga saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan penuh sukacita. Kesempatan kali ini tepat pada tanggal 25 Februari 2022, kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Tema renungan kali ini diberi judul Karena Ketegaran Hatimu Hidup Menjadi Gusar. Para sahabat dan pendengar setia channel Duk in Altum, untuk mengawali permenungan kita pagi ini, kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha-Rahim, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami, hati, jiwa, raga kami, segenap tenaga dan seluruh insan kehidupan ini. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas kebaikan dan kasih-Mu yang nyata dan tanpa batas. Semoga kami selalu membuka dan menaruh hati pada belas kasihan-Mu yang akan diwujud nyatakan dalam tindakan untuk mengasihi sesama dan segenap keutuhan ciptaan-Mu. Semoga hati kami kuat dalam menghadapi rintangan, tantangan, dan salib dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, untuk mengawali permenungan kita pada hari ini, kita mendengarkan bacaan dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia. Dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimu maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar channel Duk in Altum, pada bulan Januari dan pada bulan Juli tahun 2020, saya diberi kesempatan oleh Kongregasi Bruder Maria Tak Bernoda atau sering disebut MTB untuk mempersiapkan diri mengikat janji seumur hidup dalam Kongregasi Bruder MTB.
Masa-masa permenungan untuk mengambil keputusan terkadang mengalami konfrontasi antara iya dan tidak, antara maju atau tunda. Itulah yang kurasakan kala itu. Pergumulan itu akan terjadi. Tempat, suasana, peran pendamping dapat membantu mengarahkan keputusan itu pada pilihan yang tepat. Situasi saat ini juga menimbulkan perasaan khawatir, cemas, dan gelisah di hati kita karena perkembangan virus Omikron setiap hari semakin meningkat. Meskipun perkembangan virus ini meningkat, kita tetap waspada akan bahaya yang mengancam diri kita. Maka ada tindakan konkret untuk menjaga keselamatan masing-masing pribadi. Namun, ada pula berbagai macam muncul pertanyaan. Apakah kita tetap waspada dengan bahaya virus Omikron ini? Ataukah merasa biasa-biasa saja? Tidak hirau? Tidak peduli? Apakah benar bahwa hati kita tidak mengalami khawatir, cemas, gusar ketika ada tetangga atau keluarga kita terpapar dengan virus Omikron ini? Para sahabat Duk in Altum, setelah kita mendengar bacaan Injil, kita diingatkan suatu pengalaman Yesus dengan orang Farisi, di mana orang Farisi mencobai Yesus dengan sebuah pertanyaan, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan yang diajukan orang Farisi itu. Justru Yesus sendiri kembali mengingatkan kepada orang Farisi tentang ajaran Musa yang sudah mereka dapat. Yesus kembali bertanya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Orang Farisi menjawab Yesus, katanya, Musa memberi izin untuk menceraikan. Musa memberi untuk menceraikan dengan memberi surat cerai. Yesus kembali menegaskan bahwa karena ketegaran hatimu Musa menuliskan perintah itu untukmu. Kalau demikian, apa yang mau dikatakan Yesus terhadap orang-orang Farisi ini? Sehingga muncul suatu pertanyaan, muncul suatu masalah yang diungkapkan oleh orang Farisi itu. Meskipun itu merupakan suatu pertanyaan cobaan bagi Yesus, tetapi Yesus tahu apa yang terjadi dalam hati mereka. Maka hati adalah tempat manusia untuk mendekatkan diri pada Allah. Hati menjadi tempat untuk curhat dengan Tuhan. Mulai dari kedekatan hati manusia dengan Tuhan tampak dalam ikatan relasional yang hangat, penuh cinta, dan penuh persaudaraan. Hati menentukan suatu keputusan yang baik bagi ikatan kasih. Mestilah terjadi demikian relasi antara pasangan suami istri, sebab mereka bukan dipersatukan karena kehendaknya sendiri, tetapi Allah mempersatukan hidup mereka. Demikian pula panggilan hidup membiara, bukan karena kemauan sendiri untuk tinggal di biara, tetapi Yesus memanggil mereka. Yesus menarik hati mereka untuk mengikuti jalan panggilannya. Maka hati mereka telah dipersatukan oleh Allah. Bagaimana caranya agar hati itu tetap terjaga dan tidak mengalami kegusaran, tidak mengalami kecemasan, tidak mengalami kekhawatiran akan menghadapi persoalan-persoalan? Datanglah kepada Yesus untuk memohon rahmat terus-menerus agar hati kita satu, agar hati kita dipersatukan oleh ikatan cinta kasih
Demikian pula hati seorang suami dan istri, sebab mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging, karena telah dipersatukan oleh Allah itu sendiri. Sebab dasar dari hati itu sendiri adalah tempat manusia untuk menjawab panggilan Allah dan berhubungan dengan Allah secara pribadi. Kiranya demikian juga dikutip dalam Gaudium et Spes artikel 16, bahwa hati adalah tempat yang paling sanggar sucinya untuk berelasi dan berhubungan dengan Allah secara pribadi. Terjadinya hubungan antara manusia dengan Allah secara mendalam ketika menyediakan hati, ruang untuk Dia tetap tinggal di dalam hati kita sebagai manusia. Para sahabat Duk in Altum yang terkasih, bacaan hari ini mengingatkan kepada kita untuk membuka hati dalam pelukan kasih-Nya. Hati yang menjadi tempat manusia untuk menentukan keputusan moral. Ketika hati kita diliputi dengan kebaikan, cinta dan kasih, maka hati kita pun tidak gusar, tetapi tenang, damai dan sukacita. Sebaliknya, kalau hati kita diliputi kegusaran, maka hati kita menjadi rapuh, mudah goyah, bahkan mudah jatuh ke dalam godaan, rayuan dan bujukan-bujukan. Hati yang benar, hati yang bersumber pada ajarannya. Pada pengalaman saya di bagian awal tadi, hati saya mengalami kegusaran, hati saya mengalami goyah karena banyak menemukan persoalan-persoalan yang barangkali itu persoalannya kecil, tetapi karena merasa jauh ditinggalkan oleh hati Yesus, maka akan menjadi besar persoalannya. Carilah hatinya, sebab hatinya penuh dengan kerahiman, penuh dengan belas kasih. Hati Yesus, hati yang penuh menampung semua bujukan kita, dosa-dosa kita, ya. Hati yang selalu terbuka untuk menerima kerapuhan hati manusia dan dibalasnya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dengan penuh persatuan. Pengalaman saya untuk mengambil keputusan prasetya kekal itu adalah usaha untuk mencari kehendak-Nya, usaha untuk mencari pelukan hatinya, pelukan dalam hatinya. Perlu mencari dan menemukan kehendak-Nya. Bukan satu hal yang mudah. Dengan keterbukaan pada pendamping, dia tidak membiarkan hatiku untuk gusar pada pilihan itu. Berhadapan dengan situasi di lingkungan kita saat ini, kita tidak perlu cemas, gusar, dan khawatir yang berlebih-lebihan. Kita diharapkan untuk mohon pertolongan rahmat-Nya, agar hati kita kuat dalam menghadapi tantangan perkembangan virus Omikron ini. Mari menjaga hatinya dalam hati kita dan memberikan hatinya bagi kebaikan orang banyak. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena hati kami Kau tuntun pada jalan kasih dan kebaikan. Kuatkan hati kami dalam menghadapi berbagai tantangan yang melanda hidup kami. Semoga kami tetap berpegang teguh pada ajaran-Mu dan setia melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.